Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Dua Sisi bersama saya Dwi Anggi. Anda melihat tadi judul yang kita hadirkan mengenai kasus penganiayaan atau perilaku Mario yang begitu sadis. Apa yang menjadi penyebabnya? Publik juga mungkin menyaksikan bagaimana berita mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi, putra dari seorang pegawai pejabat di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan ini, yang menganiaya David Latumahina, anak dari seorang pengurus Ansor. Sangat heboh sekali, menuai perhatian publik. Ada banyak kabar beredar mengenai apa sih faktor penyebabnya terjadi penganiayaan yang luar biasa ini. Mulai dari informasi mengenai hasutan dari teman wanita dari Mario yang berinisial AG yang mengakibatkan Mario menjadi emosi sehingga melakukan penganiayaan yang mengakibatkan David koma selama kurang lebih 9 hari. Informasi terbaru yang kami dapatkan hari ini kondisi David tingkat kesadarannya sudah mulai membaik, namun masih belum sadar 100%. Nah, tidak hanya kasus penganiayaan yang disoroti publik. Publik juga menyoroti bagaimana kemudian orang tua dari Mario yang merupakan pejabat eselon 3 di Ditjen Pajak memiliki harta yang luar biasa. Ini juga akhirnya terseret ke bawah kemana-mana kasusnya. Kita akan berdiskusi malam hari ini mencari tahu apa sih sesungguhnya yang menjadi pemicu sehingga penganiayaan yang mengakibatkan seorang korban koma ini terjadi. Bersama saya selengkapnya akan hadir dengan sejumlah narasumber. Bertingkah agak aneh nih, sedikit-sedikit emosi terpancing dan melakukan tindak kekerasan. Nah, malam ini selain kita akan fokus membahas mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario terhadap David, sudah hadir sejumlah narasumber di studio. Di ujung sebelah sana ada Bung Reza Indragiri, psikolog forensik. Selamat malam Bung Reza. Boleh digunakan? Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bung Dolvi Rompas di sebelah kanan saya, pengacara dari Mario Dandi. Selamat malam Bung Dolvi. Ya, selamat malam Mbak. Ya, di sebelah kiri saya ada Pak Happy Sihombing, pengacara dari Shane Lucas. Selamat malam Pak Happy. Selamat malam Mbak Anggi. Ya. Dan di ujung sana ada Bung Mangata Toding Alo, pengacara dari Agnes. Selamat malam Bung Mangata. Selamat malam Mbak Anggi. Oke, saya mau ke Bung Dolvi Rompas. Boleh diceritakan Anda sudah sejauh apa mempelajari sebagai kuasa hukum ya untuk mengetahui kasus ini? Apakah sudah bertemu langsung dengan Mario? Sudah mendengarkan kronologis apa sih sesungguhnya yang menjadi penyebab penganiayaan ini berlangsung? Ya, perlu kami sampaikan, jadi kami sudah 2 kali ya bertemu. Pertama pada waktu pemeriksaan tambahan ya, dan yang kedua pada saat pemeriksaan klien kami Mario sebagai saksi. Oke. Jadi dari apa yang kami ketahui ya, berdasarkan keterangan yang klien kami Mario sampaikan kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan tentang peristiwa ya yang terjadi, itu berawal dari adanya suatu cerita ya yang disampaikan oleh saudara APA kepada klien kami ya terkait dengan suatu perbuatan yang dilakukan oleh korban ya kepada saudari AG. Oke. Nah, setelah itu klien kami mencoba untuk meminta klarifikasi daripada saudari AG tentang apa yang disampaikan oleh saudari APA. Oke. Ya. Nah, setelah mendengar cerita dari penjelasan dari saudari AG,
Ya disitulah berawal klien kami ingin coba untuk meminta klarifikasi daripada korban, ya, untuk bisa menceritakan apakah benar atau tidak apa yang disampaikan oleh saudari AG. Nah, setelah itu ya pada suatu ketika ya pada hari peristiwa itu. Tunggu, sebelum ke sana ada info lagi dari rekan. Nah, ini yang Mario? coba poin yang sudah disampaikan di dalam BAP yang kami ketahui ya. Oke. Ya. Jadi setelah itu ya kebetulan pada hari itu ya saudari AG ingin mengambil kartu pelajar dan parfum yang tertinggal atau yang berada di korban. Nah, pada hari itu pada saat akan mengambil jalan bersama ya ingin menemui korban ya di TKP itu bertiga. Siapa saja itu? Ya, saudari AG ya, saudara S dan klien kami. Ya. Nah, jalan ke TKP atau bertemu dengan korban, lalu terjadilah peristiwa yang viral itu. Oke. Itu. Oke, saya langsung ke Bung Atta. Bung Atta, ini klien Anda AG ya, yang hari ini baru ditetapkan sebagai tersangka, benar? Anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum. Statusnya diumumkan tadi sore sudah di follow up? Tadi sore. Kita udah diinfo juga dari pihak Polda dan Polres. Oke, benar nggak di awal itu kita ingin mengkonfirmasi karena banyak sekali informasi yang beredar di sosial media mengenai chat juga yang disampaikan oleh klien Anda kepada korban. Kita tampilkan sebentar ya. Karena kami juga dapat informasi bahwa dikenakan pasal 355 ini perencanaan penganiayaan. Benarkah, kami ingin konfirmasi Bung Atta, apakah benar ini chat milik saudari AG klien Anda kepada korban? Saya waktu mendampingi anak ini waktu di BAP saya kebetulan melihat juga isi HP-nya. Jadi ini cuplikan yang hanya diambil, di capture untuk memaksa sekali lagi anak dari klien anak kami ini untuk dipaksakan menjadi statusnya yang sekarang. Jadi menurut Anda tidak pantas untuk statusnya berhadapan dengan hukum atau sebagai tersangka? Jadi panjang, Mbak. Jadi di situ jelas ada voice note dari tersangka Mario yang memang itu suaranya Mario ada di situ dan itu tidak di capture di situ. Suaranya apa? Anda sempat dengar nggak? Ada beberapa kata-kata yang merayu David untuk Ananda David, anak korban David, untuk turun dari rumah itu. Jadi bahkan ada sebenarnya coretan, ada juga ketikan dibilang ini Dendi gitu, Mbak. Jadi detail banget dan itu chatnya panjang di situ, Mbak. Menggunakan HP dari AG. Iya, dari klien kami. Jadi ketika itu hanya yang dikutip, kami justru maaf kalau bisa semuanya aja dibuka gitu. Tapi ini kan porsinya pembuktian itu harusnya kami sayangkan ini keluar tapi sepotong informasinya. Jadi kesian yang klien kami. Yang ingin Anda luruskan yang mengajak untuk David keluar rumah bukan klien Anda, bukan AG. Tapi Dandi. Iya, jadi nanti akan panjang ini, Mbak. Ada masalah relasi kuasa karena anak ini masih 15 tahun dan sifat dominan dari tersangka M itu sangat luar biasa. Jadi anak klien kami ini merasa ketika disuruh untuk A, B, C, D itu pasti akan dilakukan, Mbak. Jadi ketika dia mau disuruh HP-nya dipakai ya dia ngasih gitu sampai pakai untuk voice note ke anak korban ini juga pun. Sekali lagi saya konfirmasi, berarti chat yang tadi ditampilkan adalah yang ngetik Mario dan iya, ada tersangka Mario yang mengetik itu. Ada juga yang menyuruh ke klien kami. Nah, bagaimana dengan tadi yang disampaikan oleh Bung Dolfi bahwa klien Anda menyampaikan sesuatu informasi kepada seorang temannya APA. APA kemudian mengadu ke Mario. Benar, apa yang disampaikan oleh klien Anda ke APA yang Mbak, sampai ke Mario? Sebenarnya bukan begitu ceritanya. Jadi bukan klien kami yang mengumbar itu, Mbak. Tapi mohon maaf sekali anak korban ini yang memberitahukan. Memberitahukan kepada APA karena memang anak korban ini berteman dengan adiknya dari APA ini. Jadi mereka kenal duluan dan memang APA ini adalah mantan dari tersangka M. Ini yang harus kami clearkan. Jadi ada kepentingan dari APA ini, dia mungkin memberitahu kepada tersangka M ini biar
klien kami ini jadi mungkin putus hubungannya dengan Ini versi dari AG klien bukan Anda? versi, Mbak. Ini ada chatnya bahwa tersangka M itu chat-chatan dengan APA waktu itu Oke. untuk ketemu. Jadi ada chat, sorry Mbak, ke tersangka M itu aku mau ngomong sesuatu tentang Agnes. Ada di chatnya HP-nya tersangka M itu, Mbak. Bahkan dia laporan ke klien kami waktu mau ketemu karena statusnya mereka sudah pacaran waktu itu. Oke. Jadi jelas Mbak ini. Sebenarnya kalau udah dibuka semua kami juga siap untuk buka semua jadinya Mbak. Oke. Jadi siapa kemudian yang merencanakan bertiga ini Bung Dolfi datang menyambangi David ke rumahnya, korban David ke rumahnya? Dari antara tiga, tadi Anda bilang ada AG, ada MD dan S. Siapa yang Jadi berinisiatif? berdasarkan keterangan dari klien kami itu ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang ada cerita ya berawal dari APA. Betul. Ya menceritakan tentang perlakuan ya korban terhadap AG dan klien kami akhirnya meminta AG untuk mengklarifikasi Berarti cerita inisiatif tersebut. untuk mendatangi David dari klien Anda? Bukan, maksudnya ceritanya seperti itu. Nah, pada peristiwa hari itu kebetulan kan si saudari AG mau mengambil kartu pelajar dan parfum yang tertinggal di korban. Nah, disitulah akhirnya bersama-sama pergi ke TKP gitu. Jadi bersama-sama tuh klien kami ya, Mario, saudari AG dan saudara S. Itu yang maksudnya yang kami sampaikan ini adalah apa yang disampaikan oleh klien kami di dalam BAP. Jadi kami menyampaikan ini ya berdasarkan keterangan yang ada dalam BAP. Namun keterangan dari AG tidak demikian. Yang mengajak untuk ke sana bukan AG untuk memilih kartu pelajar. Memang intinya Mbak, memang dari awal Mario yang mengajak ketemu AG ini untuk menjemput di sekolahnya. AG niatnya mau pulang, Mario malah bolos magang untuk menjemput AG dan di perjalanan itu dia memang jadi ini saya harus flashback sedikit Mbak. Jadi ketika APA memberitahukan ke Mario, Mario ini sudah sempat marah berkali-kali ke klien kami. Bahwa kamu kok melakukan itu dan dia mengungkit terus untuk ketemu sama saksi anak korban ini. Jadi pas hari itu pas dia bolos dia memuncak Mbak. Dia paksalah sampai ada bahasa gini kok Mbak, jelas banget itu. Dia bilang kamu pakai alasan apa kek? Kamu ngapain kek? Bilang kartu pelajar itu untuk apa kek? Ada beberapa bahasa yang secara konsisten saksi yang sekarang statusnya anak pelaku berhadapan dengan hukum ini menyatakan bahwa dia memang disuruh sama Mario. Jadi itu konsisten terus Mbak keterangannya. Ini yang Anda sebut tadi ada relasi kuasa dan Mario sangat dominan gitu ya. Oke, baik. Lalu apa pula peran dari kliennya Pak Happy Siombing di sini? Ada Shane Lucas yang juga terlibat di sini. Nanti akan kami lanjutkan usai jeda di Dua Sisi sesaat lagi.